Kamu menghujat. Iya, aku udah mengalami di demo. Makanya kamu sudah tahu di negara hukum kau menghujat. Ya, aku kan minta maaf, Bang. Nggak mau. Ya. Terus kenapa bawa mayoritas? Kenapa? Apa maksud membawa mayoritas? Ya, aku memperingatkan saja, nggak usah emosi. Nggak usah emosi. Ayo. Yang emosi itu kamu. Kamu itu yang emosian, makanya kau monolog menghujat agamanya orang karena kau emosi. Aku nggak mau lagi menghujat, sampai mati pun aku nggak mau lagi menghujat. Ya makanya jangan kau nasihati orang, ntar kamu sendiri yang melakukan. Udah anak Batak, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda semua. Ya, temanya adalah Tuhan mana yang benar menurut Bible dan Al-Quran. Oke, anak Batak dulu, silakan. 2 menit. Baik. Ya, terima kasih kawan-kawan. Aku minta izin, ini hanya perdebatan ya. Kita jangan lupa kita ini satu bangsa. Aku berjanji sampai aku mati pun aku nggak mau menghujat agama orang lain lagi. Itu kawan-kawan ya. Nah, dan sebaliknya, nggak usah sebaliknya deh. Kalau aku bilang nanti orang-orang Muslim menghujat, yang Kristen juga banyak yang menghujat. Artinya aku penonton saja lah. Aku pokoknya nggak mau lagi aku menghujat. Nah, oke, sekarang kita ke tema Tuhan mana yang benar. Tuhan yang benar itu ya Tuhan yang diberitakan oleh para nabi, gitu ya, bukan yang diberitakan nabi. Nah, terkadang kawan-kawan, kita tidak bisa membedakan para nabi dengan nabi, gitu ya. Kalau para nabi yang memberitahukan, artinya ada beberapa nabi. Tapi kalau nabi cuma satu orang yang memberitahukan bahwa dia menerima firman Tuhan, ya tentu saja aku tidak mau mempercayainya, namanya juga cuma satu orang. Tetapi kalau para nabi, banyak nabi yang memberitahukan tentang Tuhan itu, barulah patut kita percayai. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus melihat dulu kelakuan si penyampai firman ini, gitu ya. Apa yang dia lakukan sebelum dia menerima firman Tuhan, kita harus tahu dulu. Jangan asal kita percayai orangnya. Dia mendapatkan firman Tuhan itu dari mana, apa yang dilakukannya, kita harus tahu dulu. Nah, jadi itu kriterianya agar kita mempercayai Tuhan yang benar. Jangan asal percaya aja, gitu ya. Nah, yang pertama tadi, masih ada waktu. Yang pertama tadi, Tuhan ini harus diberitakan banyak nabi. Nggak boleh cuma satu nabi aja. Yang kedua, nabi yang memberitahukan firman Tuhan ini harus kita cek apa yang dia lakukan. Contoh, kalau dia bertapa, pulang bertapa ngaku dapat firman Tuhan, ya aku nggak mau mempercayainya. Masa nabi yang pulang bertapa aku percaya mendapat firman dari Tuhan? Nah, gitu ya. Oke, silakan. Silakan Bang Zuma, 2 menit. Oke, baik. Jadi saya pegang kata-kata beliau yang harus mengatakan apa nabi itu harus lebih dari satu. Di dalam Al-Quranul Karim jelas sekali diterangkan terkait dengan Rasulullah Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Madalla sahibukum wa ma gawa. Kawanmu Muhammad tidaklah sesat dan tidak pula keliru. Lalu kemudian di dalam Al-Quran juga diterangkan bahwasanya Allah mengambil janji ya di antara para nabi di masa praeksistensi. Pada saat kemudian para nabi ini diambil janjinya oleh Allah, dikatakan apakah kalian kemudian bersaksi akan demikian itu, bahwa aku akan mengutus seorang nabi yang kelak mengajarkan segala sesuatu kepada seluruh umat manusia. Maka semua nabi pada masa eksistensi itu menyatakan iya. Itu jelas. Lalu Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa is ahazallahu mitsaqa bani kanabiyyin lama ataitum min kitab wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhaztum ala zalikum isri qalu aqrarna. Jadi seluruh para nabi di masa para praekstensi manusia dan kenabian, mereka sudah berjanji dan sudah berikrar bahwa mereka percaya akan datangnya sosok nabi bernama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Nah, kita lihat
nubuatan demi nubuatan itu tertorehkan di dalam kitab-kitab terdahulu tentang Nabi Muhammad SAW. Nanti kita akan buktikan. Saya ada satu kemudian mengawali pertanyaan kepada anak Batak. Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Saulus disebut Nabi di sana. Tolong tunjukkan Nabi mana yang pernah mengatakan Saulus itu Nabi. Silakan. Oke, baik. Aku sebenarnya nggak mau membahas Al-Quran ya, tapi karena Ustadz tadi membawa, oke. Sekalipun dari 30 juz Pak Ustadz mengatakan Rasulullah itu adalah Nabi, 30 juz ini kan dari dirinya sendiri. Kan cuma dia yang tahu apakah dia berdosa atau enggak. Kecuali tadi di dalam Torah dikatakan kalau Muhammad itu Nabi, di dalam Mazmur dikatakan Muhammad itu Nabi. Artinya ada saksi yang lain. Kalau dari dalam Quran, sekalipun dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, tidak pantas dipercaya. Kenapa? Karena 30 juz itu dari Muhammad juga. Apa itu ada dari yang lain? Coba cara berpikirnya kayak mana kawan-kawan? Contoh kalau aku menulis satu buku, sekalipun di dalam buku yang kutulis 100 halaman ini, dari halaman pertama sampai halaman 100, di situ ku katakan aku Nabi, bagaimana kalian mau percaya? Karena buku ini aku yang tulis. Demikian juga dengan Quran tadi. Quran itu kan dari satu orang aja itu, Muhammad. Bagaimana mungkin kita mempercayai data yang dari dirinya sendiri? Harus ada dong kesaksian orang. Semoga kawan-kawan paham apa yang kumaksudkan. Semoga kawan-kawan paham. Sekalipun dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, itu Al-Quran kan dari Muhammad juga. Adakah kesaksian orang bahwa dia Nabi? Nah gitu loh, jangan kesaksian dari dirinya sendiri. Sementara udah jelas kita tahu dia apa yang dilakukannya sehingga dia menjadi Nabi. Kan begitu. Dalam Sahih Bukhari 3 jelas sekali. Dia masuk ke dalam gua Hiro. Barulah pulang dia mengaku jadi Nabi. Sekalipun seluruh ayat Al-Quran kau gunakan, seluruh ayat Al-Quran itu kan dari dirinya sendiri. Bagaimana bisa dipercayai gitu ya? Nah silakan. Oke, waktu habis, Anak Batak. Oke, jadi kalaupun dasar yang kita kasih kepada saudara terkait dengan Rasulullah Muhammad SAW dari Al-Quran, Anda mengatakan Anda tidak percaya. Baik. Sekarang kita ambil data yang netral, kitabnya Yahudi. Yang kita bahas ini adalah Nabi Paulus, Nabi Saulus, dan Nabi Muhammad SAW. Kita ke kitab yang netral, bukan kitabnya Kristen, bukan kitabnya Islam. Jangan surah-surah Paulus, jangan kitab Perjanjian Baru, karena itu mendukung kenabian Saulus. Ingat pertanyaan saya tadi, Saulus adalah Nabi. Tunjukkan Nabi mana yang menceritakan tentang kenabian Saulus. Sekarang indikasi, karena tidak mungkin kemudian nama Nabi Muhammad SAW diloloskan di dalam kitabnya orang Yahudi, nggak mungkin. Nah sekarang kita lihat di dalam Yesaya 29, bantah saya nanti, Yesaya 29 nomor 12. Apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab aku tidak dapat membaca. Ini nubuat. Kalau ini bukan Rasulullah Muhammad SAW, ataukah ini adalah Paulus? Tolong tunjukkan di mana datanya. Itu yang pertama. Apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, dia ummi, dengan mengatakan ikra, baca, maka ia akan mengatakan aku tidak dapat membaca. Kalau ini bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW, tolong tunjukkan nabinya Kristen yang menggenapi ini. Apakah Nabi Saulus, Nabi Lukas, Nabi Markus, Nabi Paulus, Nabi Matius, atau Nabi Petrus kah, atau siapa? Yang jelas bukan Yesus. Nah, sedangkan di kitab saudara Kisah Para Rasul 13, Saulus masuk daftar nama-nama Nabi. Namanya Saulus. Ingat, ini dengan kata lain, Yesaya mengakui kenabian Rasulullah. Sekarang siapa yang mengakui kenabian Paulus? Saulus, silakan. Oke, baik. Nah, sekarang aku akan memberitahukan bahwa yang dimaksudkan Yesaya adalah Yeremia. Coba kita baca di dalam Yeremia 1 ayat 5.
Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari rahim kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Di dalam kandungan tentu saja dia belum bisa membaca. Dia sudah dipilih Tuhan. Nah, kenapa dia bisa menjadi penyampai firman Tuhan? Karena Tuhan sudah menguduskannya. Yeremia 1 ayat 5. Itulah yang dimaksudkan di dalam kitab Yesaya itu. Karena kenapa? Firman Tuhan hanya dipercayakan kepada orang Yahudi. Kalau Pak Ustadz tadi mengatakan nubuatan Yesaya itu adalah untuk Rasulullah SAW, firman Tuhan enggak dipercayakan sama orang Arab. Firman Tuhan itu hanya dipercayakan kepada orang Yahudi, orang Israel. Jadi yang dimaksudkan Yesaya adalah Nabi Yeremia yang dari kandungan dia sudah dipilih oleh Tuhan. Sejak dari kandungan sudah dipilih oleh Tuhan. Nah, berikut tentang Paulus. Paulus itu bagi saya bukan nabi. Penyebutan orang-orang tentu saja berbeda-beda. Ada orang yang mengalami karunia kenabian, atau ada orang yang bisa melakukan hal-hal yang hanya bisa dilakukan nabi, maka mereka dianggap nabi. Tetapi tidak ada lagi nabi setelah Tuhan Yesus datang ke dunia. Coba kita baca di dalam Ibrani 1 ayat 1 ya. Bahwa ketika Allah sudah berbicara secara langsung kepada kita, dia tidak memerlukan nabi lagi. Jadi Paulus itu bukan nabi, tetapi penginjil atau apostolos dalam bahasa Yunani. Nah, kalau ada yang menganggapnya nabi, yaitu masalah mereka, dan tidak ada salahnya. Kenapa? Karena Paulus melakukan hal-hal yang hanya bisa dilakukan nabi. Nah gitu ya, bukan nabi yang memang dipilih oleh Tuhan, tetapi dia adalah rasul yang dipilih oleh Tuhan. Jadi kita harus bedakan gitu. Silakan. Iya, jadi kita sudah mendengarkan tidak ada salahnya katanya. Dengan kata lain dia sudah mengakui Saulus itu nabi palsu. Dia bukan nabi, tapi kalaupun dia dianggap nabi itu tidak ada salahnya. Nabi palsu. Oke ya, sekali lagi saya katakan, Anda mencoba mengais-ngais Yeremia 1 nomor 5, bung. Coba Anda baca, kalau perlu original teksnya Anda pelajari supaya Anda itu bisa belajar dengan baik. Di dalam kitab itu jelas sekali dikatakan bahwasanya ketika kitab itu diberikan kepada oknum tersebut, dia akan berkata, aku tidak dapat membaca. Apa hubungannya dengan Yeremia? Di mana Yeremia diberi kitab dan mengatakan aku tidak dapat membaca? Anda kemudian berasumsi itu karena dia di dalam rahim. Tidak ada hubungannya. Oke, Anda tidak bisa menunjukkan siapapun. Nabi Muhammad SAW masih kandidat tunggal. Saulus Anda sudah akui tadi, nabi palsu. Kalaupun ada bisa seperti itu, tidak ada salahnya katanya. Ini pelajaran berharga buat saudara. Saya katakan kepada saudara sekali lagi, di dalam Ulangan 18 nomor 18, aku akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Sama seperti Nabi Musa, aku akan menaruh firmanku di mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Saulus tidak lolos di sini karena dia ngarang sendiri. Nah sekarang kalau itu Anda katakan Saulus atau siapapun itu dari Israel, Tuhan sudah menggariskan Ulangan 34 nomor 10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka, tidak ada lagi yang bangkit dari orang Israel. Berarti nabi yang sama seperti Musa harus di luar Israel. Ingat, Saulus adalah nabi. Anda mengatakan tidak ada nabi setelah Yesus. Berarti nabi Saulus adalah nabi palsu. Terima kasih. Baik, sekarang giliranku. Coba kau baca dulu di dalam Yeremia 1. Kau baca aja satu perikop. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Nggak disuruh baca. Gitu ya. Jadi yang dimaksudkan Yesaya adalah Yeremia. Karena di dalam iman kekristenan, setiap nabi harus dinubuatkan dan bernubuat. Gitu ya, sebelum Yeremia menjadi nabi, Yesaya harus memberitahukan bahwa dia adalah nabi. Demikian juga dengan Elisa. Sebelum Elisa menjadi nabi, Elia sudah memberitahukannya sebagai penggantinya. Gitu ya.
Dan satu yang perlu Pak Ustadz ketahui, Bapak nggak usah memaksakan. Firman Tuhan hanya dipercayakan kepada orang Israel. Firman Tuhan nggak boleh kepada orang Batak, orang Cina, nggak boleh. Harus kepada bangsa Israel. Gitu ya? Itu nggak bisa lepas dari iman. Nah, semoga Pak Ustadz paham. Musa berkata, dari tengah-tengah saudaramu, kata Musa. Nggak boleh dari orang Batak, nggak boleh dari orang Cina, nggak boleh dari orang Arab. Firman Tuhan hanya dipercayakan kepada keturunan Yakub. Nah, semoga Bapak paham. Nah, oke, 30 detik. Terkait dengan Paulus, tidak ada lagi nabi setelah Tuhan Yesus. Tidak ada ya, Paulus itu rasul atau penginjil sama seperti saya, pemberita firman Tuhan. Nah, Alkitab juga memberitahu kami ciri-ciri nabi palsu. Artinya kalau ada orang yang mengaku nabi, kami bisa memverifikasinya. Contoh perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius 24 ayat 26. Nabi palsu itu berasal dari padang gurun dan mengajarkan ada Allah di dalam bilik. Jadi kalau ada nabi yang dari padang gurun dan mengajarkan bilik, bagi kami itu nabi palsu. Itu iman kekristenan gitu. Silakan. Oke, baik. Jadi Anda mengulang kesalahan 2 kali dengan mengatakan tidak ada lagi nabi setelah Yesus. Bacakan ya, supaya Anda itu sedikit bisa memahami ilmu, supaya jangan cuma besar mulut tapi ilmu nggak ada. Gini, anak Batak. Kisah para pewarta 13 nomor 1. Pada waktu itu di jemaat Antioquia ada beberapa nabi. Nabi di dalam bahasa Yunani itu profetes. Ada beberapa nabi dan pengajar. 1. Barnabas, Simeon, Lukias, Menahem, dan Saulus. Ketampar enggak Anda itu? Ini nabi nih. Setelah Yesus masih ada nabi nih. Tapi memang nabi palsu. Kenapa? Karena Saulus inilah yang menuliskan cerita-ceritanya 14 kitab di dalam bilik. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah menulis di dalam bilik. Dia tidak pernah bertemu dengan Mesias di bilik. Nabi palsu itu mengaku bertemu Mesias di padang gurun. Siapa yang pernah bertemu Yesus? Yang pernah mengaku bertemu Yesus siapa? Nabi Muhammad tidak pernah bertemu di padang gurun dengan Yesus. Saulus sang nabimu pernah bertemu dengan Mesias pada saat dia ke Damsyik. Belum lagi dia menulis 3 kitab di dalam bilik. Bilik apa? Bilik penjara. Rasulullah mana ada pernah menulis? Rasulullah mana pernah dia bertemu dengan Mesias? Saulus setiap saat selalu mengaku menerima Injil dari Yesus pada saat dia di bilik penjara. Terpenuhi kan? Padang gurun, Saulus. Bilik, Saulus. Bertemu dengan Mesias, Saulus. Kena. Anda juga mengaku tidak ada nabi setelah Yesus. Nabi Saulus ada di Kisah Para Pewarta 13 nomor 1. Belajar lagi. Ya, tentu saja jelas sekali ya. Jelas sekali dikatakan di dalam Matius 24 ayat 26. Ini perkataan Tuhan Yesus loh. Bahwa penyesat itu akan datang, nabi-nabi palsu akan datang. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia di padang gurun, jangan kamu percayai. Lihat ia di dalam bilik, jangan kamu pergi ke situ. Paulus enggak pernah menyuruh kami mengelilingi bilik. Mana ada orang Kristen yang pernah mengelilingi bilik ke padang gurun? Enggak pernah, Bang. Gitu ya. Jadi abang harus bisa membedakan. Sekalipun abang bikin bilik itu penjara atau kamar tidur kek, atau rumah kayak bilik itu, tetapi Paulus tidak pernah mengajarkan kami untuk mengelilingi bilik. Lalu siapa nabi dari padang gurun yang menyuruh mengelilingi bilik? Ya aku nggak tahu. Aku nggak mau menyebutnya. Aku nggak tahu siapa itu. Kalian aja cari sendiri siapa nabi dari padang gurun yang mengelilingi bilik. Orang Kristen nggak ada tuh percaya nabi dari padang gurun. Orang Kristen nggak percaya itu ada bilik yang harus disakralkan. Gitu loh. Nah, oke. Sekarang kita kembali kepada Paulus. Paulus itu pemberita firman Tuhan. Sama seperti saya. Paulus itu tidak lebih tinggi hakikatnya daripada saya. Dia manusia biasa yang dipercayakan
untuk memberitakan firman Tuhan. Karena perintah Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 19 itu, jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi Paulus itu penginjil. Kalau orang menyebutnya nabi, ya nggak masalah. Yang penting dia bukan nabi, karena setelah Tuhan Yesus tidak ada lagi nabi. Orang udah selesai. Sama seperti saya contohnya. Ketika saya memberitakan Injil, ada orang sakit saya doakan sembuh, maka ada orang yang menganggap saya nabi. Silakan saja, nggak masalah kalau anggapan orang. Tetapi kalau saya sendiri mengatakan saya nabi, tentu saja itu tidak pantas untuk dipercaya. Nah, semoga Pak Ustadz paham. Silakan Pak Ustadz. Ini yang ketiga kalinya Anda mengakui Saulus itu nabi palsu. Jadi gini Bu, Matius 24 nomor 26 itu, coba kamu sedikit belajar bahasa Yunani deh, supaya kamu itu enggak tertipu selamanya sampai mati oleh lai. Di dalam kitabmu itu dikatakan, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat Amy, aku Yesus ada di padang gurun, aku Yesus ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Sejak kapan Nabi Muhammad SAW pernah mengaku bertemu dengan Yesus? Di situ tertulis jelas, Amy, aku. Siapa yang berkata? Yesus. Aku Yesus berkata kepadamu. Ketika ada orang berkata, aku Yesus ada di padang gurun, aku Yesus ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Oke, jadi ketika saudara membawa orang Islam pergi ke Mekah mutar, tak ada hubungannya. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan, ayo umatku, ayo ke bilik Mekah, ke Mekah sana ketemu Yesus. Gak ada. Ini Yesus menekankan kepada muridnya, apabila kamu bertemu dengan orang yang mengatakan dia bertemu dengan aku Yesus di padang gurun, aku Yesus di bilik, jangan kau percaya. Dan itu dilakoni dan digenapi oleh Saulus. Lagi-lagi Saulus juga mengaku nabi. Anda mengatakan, ya boleh dikatakan nabi juga. Kalau orang lain mengatakan dia nabi, ya bisa saja. Itu sama halnya Anda sudah mengakui dialah nabi Saulus sang palsu itu. Oke, Anda mengatakan tidak ada hukum-hukum Tuhan diberikan kepada nabi di luar Israel. Kata siapa? Oke, kata siapa? Israel itu adalah Yakub, keturunan Yakub disebut Israel. Sebelumnya sudah banyak nabi, bukan Israel. Begitu Bung belajarnya. Aduh, kasihan ini anak bapak. Tidak masalah, tapi itu diralat dulu ya. Aku nggak mengatakan tadi Muhammad di padang gurun ya, sama orang Islam di padang gurun. Aku nggak mengatakannya. Jangan menggiring-giring opini. Aku tidak menyebut Islam dan Muhammad. Alkitab yang mengatakan, Matius 24 ayat 26, ini perkataan Tuhan Yesus loh. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, jangan kamu percayai. Itu yang dikatakan Alkitab. Aku nggak katakan Islam yang mengelilingi Ka'bah, aku nggak mengatakan ya jangan apa ya, jangan memframing. Artinya ciri-ciri inilah ciri-ciri nabi palsu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, terkait firman Tuhan, bisakah firman Tuhan sama orang di luar Yahudi? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Kenapa? Ya itu iman Kristen. Coba kita lihat di dalam Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 22, maaf. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa Arab. Dalam iman kekristenan, keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa Arab. Itu Tuhan Yesus sendiri loh yang bilang. Sekali lagi aku bacakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku mendapat firman Tuhan ya, kita cek dulu dia, apakah dia orang Yahudi atau enggak. Jangan asal dipercaya. Sebab pengajar-pengajar sesat itu, nabi-nabi palsu itu ada. Dalam Galatia 1 ayat 8 dan 9 contohnya. Sekalipun dia malaikat, terkutuklah dia. Jangankan manusia, sekalipun malaikat yang memberitakan Injil yang berbeda, melanggar perintah Tuhan Yesus. Contoh ketika Tuhan Yesus berkata,
baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu kata Tuhan Yesus. Lalu ada orang yang mengaku mendapat firman Tuhan berbeda, terkutuklah dia sekalipun dia malaikat. Itu, silakan Pak. Iya. Jadi gini, saudara anak Batak. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia di situ Yesus, Amy, aku. Oke? Saya ulang lagi. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, Yesus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat, Yesus ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Siapa rek yang pernah mengaku bertemu Yesus di padang gurun? Siapa? Siapa yang pernah mengaku bertemu Yesus dalam bilik? Siapa? Hah? Siapa? Coba fokus dulu lah. Terus kemudian Anda membawa Yohanes 4:22. Bung, Yohanes 4:22 itu perkataan Yesus kepada muridnya Bani Israel, bukan kepada Roma yang telah mengajarkan Kristen. Bukan. Yesus berkata kepada Bani Israel, muridnya orang-orang bersunat, aku menyembah, kami menyembah apa yang kami kenal. Kalian orang Roma Yunani menyembah apa yang kalian tidak kenal. Ini pengakuan Yesus. Apa hubungannya dengan Anda? Lalu Anda mengatakan sebab keselamatan dari bangsa Yunani, bukan dari bangsa lain. Kristen yang ngajarin di Indonesia ini orang Yahudi rupanya. Orang Yahudi rupanya yang menyebar ke penjuru bumi mengajarkan kekristenan menyembah Yesus. Hah? Bukankah yang mengajarkan menyembah manusia itu orang Roma? Nyebrang ke Belanda, Belanda nyebrang Portugis, Portugis menjajah di Indonesia. Dan tidak ada satupun orang Yahudi datang ke Nusantara ini mengajarkan menyembah Yesus. Bukan orang Yahudi yang datang. Yang mengajarkan menyembah Yesus itu orang Barat. Paham? Belajar lagi, belajar. Silakan. Oke. Ya. Siapapun yang memberitahukannya kepada kami, mereka tidak merubah apa yang diajarkan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi lah yang pertama menjadi Kristen. Di Yerusalem yang pertama orang Kristen, bukan orang Batak. Coba kalau Bapak Ustadz pergi ke Israel, ke gereja yang ada di Israel itu, mereka itu semua orang Yahudi. Orang Yahudi memberitahukan tentang keselamatan itu kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain meneruskannya kepada kami. Mereka tidak mengubahnya. Apa yang disampaikan Yahudi tidak pernah diubah oleh orang Yunani maupun orang Eropa. Artinya adalah keselamatan itu datang dari Yahudi. Kecuali tadi orang Yunani atau orang Eropa merubahnya, barulah salah. Ini tidak. Orang Yahudi yang ada di Yerusalem, yang Kristen, percaya Yesus Allah. Orang Batak yang mendapatkan kabar baik itu dari orang Eropa, percaya Yesus Allah. Artinya tidak ada yang berubah. Makanya dikatakan keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Sebab Yahudi lah mula-mula yang menjadi orang Kristen sampai sekarang di Yerusalem. Coba kita pergi ke Yerusalem, ke gereja itu. Orang Kristen itu semua orang Yahudi. Campur, udah ada sekarang orang Arab yang jadi Kristen. Oke, kita nggak membicarakan orang Arab. Artinya memang benar keselamatan itu berasal dari orang Yahudi. Nah berikutnya, kenapa kebencian Pak Ustadz sangat berlebih kepada Paulus? Sementara Paulus adalah seorang penginjil. Dia manusia biasa sama seperti kita. Apakah ada tanda-tanda yang tidak lazim bagi dia? Apakah Paulus pulang bertapa dulu baru mengatakan mendapat firman Tuhan? Kan tidak. Kecuali tadi Paulus bertapa dulu 1 bulan baru mengaku mendapat firman Tuhan. Ya itu tidak pantas dipercayai. Paulus kan bukan pulang bertapa. Dia mengalami perjumpaan spiritual dengan Tuhan. Pantaslah kita percayai. Ada saksinya. Kecuali tadi dia pulang bertapa mengaku mendapat firman Tuhan. Itu yang baru ditolak gitu loh. Silakan Pak Ustadz. Iya. Karena Paulus itu mengajarkan untuk meninggalkan ajaran Yesus dan ajaran Tuhannya Yesus. Ibrani 6 nomor 1, sebab itu marilah kita tinggalkan hukum-hukum pertama dari ajaran tentang Yesus,
dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Disuruh tinggalkan kepercayaan kepada Allah. Paulus ajarkan tinggalkan. Ibrani 7:19, sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Bullshit. Makanya orang Yahudi tidak percaya kepada agama Kristen. Anda mengatakan orang Yahudi yang percaya, yang pertama mengajarkan Kristen. Di mana Anda belajar? Orang-orang yang hidup sesaman Paulus, Galatia 2:14, orang yang tidak bersunat Romawi dan Yunani adalah orang yang hidup secara kafir. Sama seperti Anda, kafir. Kata siapa? Kata Paulus. Kisah Para Rasul 11, Bung. Pertama kali orang di Antioquia disebut kiceng. Pertama kali di Antioquia. Menyebar kemudian ke Eropa dan seterusnya. Bukan orang Yahudi yang mengajarkan itu. Jadi jangan mimpi. Di dalam kitabnya orang Kristen, jelas sekali diceritakan bagaimana orang Yahudi murka kepada Paulus, pendiri Kristen. Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait suci Allah dan menajiskan tempat suci ini. Orang Yahudi itu najis. Orang Yunani itu najis. Mereka Kristen-Kristen itu najis. Menurut Kisah Para Rasul 21 nomor 28. Jangan ngadi-ngadi, Bung. Orang Yahudi tidak pernah mengajarkan nyembah manusia. Silakan. Oke. Ya itu pengetahuan yang hampa ya. Udah aku bilang, cek aja sekarang contoh gereja yang ada di kubur Yesus itu. Mereka semua orang-orang Yahudi. Orang Kristen mula-mula itu orang-orang Yahudi. Coba kita lihat di dalam Matius 24 Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Alam maut tidak akan menguasainya. Itu kata Tuhan Yesus. Dia mendirikan jemaatnya. Saya jemaat Tuhan Yesus. Lalu dia juga mengatakan di dalam Matius 28 ayat 19, jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tidak pernah bertentangan dengan apa yang diajarkan Paulus. Paulus mengajarkan kami baptis, artinya sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Jadi udah aku jawab ya. Tidak ada yang berbeda. Apa yang diajarkan Paulus, contoh, Santo Petrus mengajarkan tentang firman Tuhan ke Roma dan dia menjadi uskup Roma pertama. Ketika Paulus juga sampai ke Roma, dia mengajarkan hal yang sama. Pengajaran itu apostolik dan tradisi. Diajarkan secara turun-temurun, tidak ada yang berbeda. Tuhan Yesus melakukan perjamuan kudus. Kami orang Kristen melakukan perjamuan kudus. Nah, gitu ya. Jadi kita tidak bisa orang Kristen ini ya. Orang Kristen tidak ada gunanya menolak Paulus, sebab apa yang diajarkan Tuhan Yesus semua diajarkan Paulus. Tuhan Yesus berkata, baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Paulus mengajarkannya, kami lakukan. Tuhan Yesus melakukan perjamuan kudus. Paulus mengajarkan kami untuk melakukan perjamuan kudus. Jadi orang Kristen itu tidak punya alasan untuk menolak Paulus. Nah, sekarang saya bertanya, di mana akal sehat Bapak? Orang yang pulang bertapa, Bapak percaya jadi nabi. Cobalah dulu, bisakah kita mempercayai orang yang pulang bertapa jadi nabi? Apalah dalil-dalilnya? Apalah nilai positifnya? Orang yang pulang bertapa bisa jadi nabi. Silakan Pak Ustadz. Oke, baik. Jadi tidak ada kemudian di dalam kitab para nabi memberikan kemudian bahwasanya nabi palsu itu adalah yang menerima wahyu di dalam goa. Itu nggak ada. Apalagi penghujatan dengan mengatakan bertapa. Orang bertapa itu identik dengan ajaran orang-orang yang syirik. Sementara Rasulullah justru menghindari perbuatan seperti itu. Dia bertahanut sama seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun mencari Allah sampai menemukan Allah. Begitu juga beliau. Dia keluar dari goa. Ketika dia keluar dari goa itu pun tidak pantas disebut goa karena dia terbuka, cuman ada ruang. Yang disebut goa itu
kecil, pengap, masuk ke dalam gelap gulita. Ini tidak. Dan goanya masih ada, tempatnya masih ada sampai sekarang. Dan beliau cuma sekali di situ menerima petunjuk. Cuma sekali, selebihnya 22 tahun lebih itu bukan di situ lagi. Sementara ada nabi mengajarkan ada mayat keluar dari goa jadi Tuhan. Ini yang bermasalah. Masakan mayat masuk ke goa, keluar dari goa jadi Tuhan? Siapa yang ngajarkan? Nabi Saulus. Di mana? Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, untuk bangkit menjadi Tuhan. Wah, hebat kali Nabi Saulus ini. Mayat masuk ke dalam goa, keluar dari goa jadi Tuhan. Tapi orang Yahudi menganggapnya hantu. Lukas 24 nomor 37, murid-murid kaget dan ketakutan karena mengira melihat hantu. Sampai di Roma jadi Tuhan si hantu tadi. Kan gawat ini. Rasulullah menerima wahyu cuma sekali. Dan ajarannya Al-Quran sekarang kita lihat. Adakah Al-Quran mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia? Enggak. Tapi yang di sebelah belajar lagi Bung, anak Batak, belajar. Coba Pak Ustadz membaca dulu di dalam. Coba Pak Ustadz dulu membaca di dalam Sahih Bukhari 3. Tapi harus ada kejujuran ya. Kalau mau mencari yang benar itu harus jujur dulu, lepaskan dulu doktrinnya. Coba baca dulu di dalam Sahih Bukhari 3. Dia masuk ke dalam goa, bawa bekal. Bekalnya habis, diambilnya lagi ke rumah. Lalu dia bertahanuts lagi di dalam goa itu, ibadah di malam hari. Coba orang yang belum punya agama beribadah di dalam goa, bukankah itu sesuatu yang musyrik? Tentu saja itu sesuatu yang musyrik. Coba baca deh dengan pakai akal dan kerendahan hati Sahih Bukhari 3. Itulah awalnya Muhammad menjadi nabi. Nah, lalu Pak Ustadz tadi mengatakan, oh cuma sekalinya firman Tuhan datang kepada dia di dalam goa itu. Kalau malaikat yang menyampaikannya berbeda, enggak masalah. Artinya setiap manusia juga bisa didatangi setan. Tetapi jelas sekali bahwa Muhammad menerima wahyu dari namus yang ada di dalam goa itu. Dan namus yang di dalam goa itulah yang berbicara kepada dia selama 22 tahun. Kan begitu. Kalau yang menyampaikan firman Tuhan itu berbeda, enggak masalah. Tetapi kebenaran tetaplah kebenaran. Bahwa namus yang menemui dia di dalam goa itu, namus tersebut juga lah yang menyampaikan firman kepada dia selama 22 tahun. Coba baca deh Sahih Bukhari 3. Sampai sekarang belum ada yang bisa membantah itu. Bahkan ini nggak pernah diajarkan di masjid. Ini namus. Kenapa pendeta mengatakan itu namus ketika Muhammad menanyakan kepada pendeta? Kenapa pendeta mengatakan itu namus? Karena di dalam goa itu ada namus. Setan maksudnya. Dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dengan demikian menyerahkannya ke dalam goa-goa yang gelap untuk menyimpannya sampai hari penghakiman gitu. Silakan Pak Ustadz. Oke, baik. Kalau Anda membaca data Petrus, 2 Petrus, dibaca dong. Jangan karena ada goahnya Anda melupakan. Kita lihat di dalam 2 Petrus 2. Saya ikuti arah Anda. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Ini perkataan siapa nih? Perkataan Petrus katanya. Kepada siapa? Kepada Bani Israel katanya. Di tengah-tengah umat Tuhan muncul nabi palsu. Demikian juga akan ada guru-guru palsu di antara kamu. Ini meludah ke atas, kena muka sendiri nih. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Berarti sudah ada ajaran, kemudian mereka memasukkan ajaran-ajaran sesat. Ajaran yang ada di tengah-tengah Bani Israel, dimasukkan lagi ajaran yang sesat. Itu yang perlu saudara pahami. Nah sekarang, kalau kita berbicara namus, Anda ngerti namus enggak? Bisa Ibrani enggak Anda sikit-sikit? Namus itu hukum. Makanya ketika kemudian Anda membawa data, bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW diceritakan dalam Sahih Bukhari nomor 3,
Ini cuman sekali. Inilah yang saya katakan Yesaya 29:12 yang membuat Anda tadi termehek-mehek lari ke Yeremia 1 yang nggak ada hubungannya. Ini yang menggenapi, Bung. Ketika kitab itu diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca, Iqra. Orang itu berkata, aku tidak mampu membaca. Ini, ya tak ketawa ini. Sehingga ahli kitab pada masa itu, orang Nasrani pada saat itu, Waraka disampaikan ciri-cirinya. Maka apa dikatakan? Dia adalah Namus yang dulu pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Makanya Namus itu atau Nomos itu artinya hukum. Hukum itu Taurat. Yang datang mengajarkan Taurat kepada Nabi Musa, itulah juga yang datang mengajarkan syariat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajari lagi Namus itu apa? Belajar. Itu penting. Silakan. Oke, baik. Kalau Pak Ustadz tadi mengatakan namus itu adalah hukum, ya Pak Ustadz sudah berdusta di hadapan ribuan orang. Coba baca dulu di dalam Sahih Bukhari 3 itu. Yang menemuinya itu ada sesosok roh. Roh namus ini. Bukan hukum. Orang bisa mendekat kok. Bedakan hukum dengan malaikat yang ada di dalam goa. Yang menemui Muhammad itu bukan hukum. Tetapi ada malaikat menemui dia di dalam goa ini. Paham ya Pak Ustadz ya? Hukum mana bisa bersuara? Hukum itu undang-undang. Mana bisa undang-undang mendekat? Jadi yang menemui malaikat itu bukan hukum, tetapi malaikat. Waraka mengatakan malaikat Namus. Gitu loh. Orang Islam mengatakannya Jibril, bukan hukum. Menurut orang Islam, malaikat Jibril lah yang menemui Muhammad itu di dalam goa itu. Menurut Waraka bin Naufal, menurut orang Nasrani, malaikat Namus lah, bukan hukum. Tetapi memang malaikat yang keberadaannya ada. Gitu loh. Lalu Pak Ustadz tadi mengatakan, cuma sekali. Yang menjadi permasalahannya, apakah berbeda malaikat yang menemui dia di dalam goa itu dengan yang menemui dia setelahnya? Kan tidak. Yang berbicara kepada dia selama 22 tahun adalah malaikat yang sama yang menemuinya di dalam goa itu. Atau kalau Islam menyebutnya Jibril, Nasrani menyebutnya Namus. Berarti kalau malaikat itulah yang menemui dia, sehingga benarlah ya apa yang dikatakan Nasrani, Waraka bin Naufal. Ini Namus. Namus itulah yang menemui dia selama 22 tahun itu. Dan sesuai juga dengan ajarannya. Ajaran Tuhan tidak pernah mengajarkan hal-hal yang tidak senonoh. Hanya ajaran Namus yang mengajarkan hal-hal yang tidak senonoh gitu loh. Silakan Pak Ustadz. Oke, baik. Ketika Anda berbicara mengenai Nomos atau Namus, dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan An-Namus. Itu adalah kata serapan dari bahasa Yunani Nemau yang artinya hukum. Hukum ini didatangkan oleh Nabi, oleh malaikat. Malaikat ini yang membawa hukum. Kisah para Rasul 7. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat. Malaikat ini datang mengajarkan kemudian hukum. Maka disebut Torah. Pahami itu. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Di dalam kisah para Rasul 7 yang bercerita tentang Nabi Musa. Data nomor 53 dan 38. Jadi Namus itu adalah yang membawa hukum kemudian. Makanya di dalam hukum Taurat itu disebut Torah. Karena dia itu adalah berasal dari Namus. Namus inilah malaikat itu yang datang kepada Bani Israel. Kepada Nabi Musa yang diajarkan kepada Bani Israel. Makanya di dalam, kalau Anda melihat di dalam Ulangan 4 nomor 44 dikatakan gini, inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada Bani Israel. Dalam bahasa Yunaninya disebutkan Hautos honamos hon prateto Moses enepos homin Israel. Belajar lagi sedikit supaya Anda bisa paham ke situ. Jadi ketika berbicara hukum, dibawa oleh yang membawa hukum malaikat disebut nomos. Hautos honamos hon pareteto Moses. Jadi hukum datang kepada Nabi Musa disebut nomos.
Jangan kau menghina Nomos, karena Nabi Musa diajarkan oleh Nomos. Nomos itulah yang disebut Torah. Dalam bahasa Ibrani disebut Pesot Hatora Ashiro. Oke ya, perlu belajar supaya bisa sedikit naik level. Silakan. Oke, yang mana satu yang benar? Yang mana satu yang benar? Tadi Pak Ustadz mengatakan namus itu hukum. Setelah kubongkar namus itu adalah malaikat Jibril, maka Pak Ustadz mengakui yang membawa hukum inilah namus. Yang mana satu yang benar? Namus itu hukum yang dibawa atau malaikat yang membawanya? Gitu loh. Harus jelas dulu dong. Namus ini, apakah namus ini hukum atau namus ini malaikat Jibril? Coba jelaskan dulu dong dengan detail. Namus ini hukum yang dibawa malaikat Jibril, seperti yang Pak Ustadz katakan itu seperti Torah itu, atau namus ini adalah malaikat Jibril? Harus jelas dulu dong. Jangan bimbang. Tadi Pak Ustadz mengatakan namus itu adalah hukum. Nah, aku mengatakan namus itu adalah malaikat Jibril, sesuai dengan yang dipercayai oleh orang-orang Islam pada umumnya. Sekarang Pak Ustadz tegaskan dulu, namus ini hukum yang dibawa malaikat Jibril atau malaikat Jibril itu? Paham ya? Kalau nggak paham, nggak tahu lagi aku. Namus itu apa sebenarnya? Namus itu hukum yang dibawa malaikat Jibril atau namus itu adalah malaikat Jibril itu? Kalau dalam sudut pandang kekristenan jelas sekali ya kalau namus itu ya. Makanya Waroka bin Naufal mengatakan kalau namus itu adalah setan menurut Waroka bin Naufal karena dia berada di dalam goa sesuai dengan 2 Petrus 2 ayat 4. Kalau nggak paham lagi Pak Ustadz, nggak ngerti lagi aku deh. Kenapa Waroka bin Naufal mengatakan namus itu setan? Kenapa tidak dikatakannya ini malaikat Jibril yang membawa hukum? Kenapa tidak dikatakannya? Karena diberitahu oleh Muhammad, aku pergi ke dalam goa. Di dalam goa inilah aku ditemuinya. Dalam Sahih Bukhari 3, baca aja deh Sahih Bukhari 3 atau Sirah Nabawiyah. Karena di dalam 2 Petrus 2 ayat 4, di dalam goa itu ada setan. Makanya Waroka mengatakan ini namus, kata Waroka. Jadi jelaskan dulu deh, namus itu hukum atau malaikat Jibril? Silakan. Oke, baik. Al-Quranul Karim menjelaskan kalau malaikatnya disebut Roh Kudus yang kemudian Anda ambil. Roh Kudus ini malaikat, itu namanya. Oke? Ruah Hakodes, itu namanya. Sementara kalau Anda membawa 2 Petrus 2 tidak ada hubungannya, di situ malah disebut Angelos. Oke? Tidak ada kata nomos atau kata apapun yang Anda hujat kepada nomos, nggak ada. Coba Anda kasih definisi nomos itu apa? Menurut Kristen, definisinya apa itu nomos? Dari segi bahasa, dari segi siapa itu nomos? Coba kasih saya. Ini Anda hanya menghujat, Anda hanya ingin mencaci maki. Nomos itu dalam bahasa Yunani pun artinya hukum. Kenapa jadi setan? La haula wala quwata illa billah. Nomos atau nomou itu hukum. Jadi nomou yang datang di dalam gua itu adalah hukum. Siapa yang membawanya? Roh penolong atau roh penghibur atau Roh Kudus yang disebut Jibril. Makanya Waraka mengatakan nomos, nomos, nomos. Artinya apa? Ini sudah saatnya tiba hukum Tuhan datang, dibawa oleh yang maha suci, yang suci dari yang maha suci, yaitu Roh Kudus. Al-Quran menarasikan dengan sempurna data itu. Qul nazzalahu ruhul kudusi min rabbika bil haqq. Jadi datang dari Allah, bukan datang dari goa. Rasulullah kemudian ada bertahannuts, datang dari langit, malaikat turun ke bawah, menyampaikan nomos, menyampaikan hukum. Makanya Islam itu hukumnya sempurna. Di Kristen tidak ada hukum kecuali hukum kasih, itu pun hanya dibuat-buat. Nah, ini yang perlu saudara-saudari. Jadi kalau Anda menghujat nomos, itu sama halnya Anda menghujat Nabi Musa. Karena yang datang kepada Nabi Musa itu nomos, hukum-hukum Tuhan. Oke? Paham sampai sana? Sedikit. Sebelum dilanjut saya sedikit. Anak Bata, Anda tadi mengatakan bahwa Warokoh bin Naufal mengatakan nomos itu setan. Ya, coba di bagian mana mengatakan itu? Karena kalau saya lihat di Sahih Bukhari 3 ini,
justru Waraqah bin Naufal itu akan mengikuti Nabi Muhammad karena yang datang kepada Nabi Muhammad itu nomos. Anda tadi mengatakan nomos siapa namanya Waraqah bin Naufal mengatakan nomos itu setan, ini pada bagian mana? Hati-hati kalau ngomong. Oke, baik. Ya. Tuhan, judul dialognya Tuhan. Ya, ini tidak berbicara tentang Al-Quran. Yang kita bicarakan ini adalah awal pertama Muhammad itu menjadi nabi. Sabab musababnya, kenapa dia bisa jadi nabi? Kayak mana sebab nuzulnya, itu yang kita bicarakan. Bukan, kita nggak membicarakan Al-Quran. Nah, coba baca dengan jelas dalam Sahih Bukhari 3. Sebenarnya Sahih Bukhari 3 ini harus dijelaskan oleh orang-orang yang paham. Karena kalau sempat dia tidak paham dibacanya Sahih Bukhari 3, bisa murtad. Coba baca deh Sahih Bukhari 3. Muhammad kan pergi bertahanuts ke dalam goa itu. Beribadah di malam hari pula itu. Ke dalam goa itu. Nah, yang bertemu dia di dalam goa ini, namus. Menurut pendeta Nasrani. Kenapa dia mengatakan ini namus? Karena dia kan diceritakan dulu. Coba ceritakan dulu apa yang kau alami. Kan itu dikatakan Khadijah kepada Muhammad. Lalu Muhammad menceritakan, aku pergi ke dalam goa. Lalu di dalam goa itu aku bertahanut. Tolong jangan melebar kemana-mana. Tolong dijawab pertanyaan saya. Di dalam Sahih Bukhari 3 ini di mana Waraqah bin Naufal mengatakan nomos itu setan seperti bacotmu tadi? Mana? Itulah yang mau aku jawab. Itu yang mau. Iya, mana? Ayo tunjuk di bagian mana? Paragraf berapa? Ayo. Coba sekarang kita baca dulu di dalam Sahih Bukhari 3. Ini saya sedang baca ini. Nah, artinya Muhammad menceritakan kepada Waraqah apa yang dilakukannya kan? Waraqah bin Naufal mengatakan namus setan itu di mana? Sebelum jawab ayo. Bin Naufal, ingat loh, Anda masih dalam loh. Uji coba pembebasan loh. Mau masuk penjara lagi? Anda sudah menghujat tadi soalnya. Mana ada aku menghujat, aku membaca data. Anda tadi mengatakan Waraqah bin Naufal mengatakan nomos itu setan, di bagian mana? Anda masih bebas bersyarat, ayo kabur kau kan? Dasar anjing gila kau. Jangan, hati-hati Pak De, jangan terpancing. Ya itu apa? Dia menghujat itu tadi, mengatakan Waraqah bin Naufal mengatakan nomos itu setan, di bagian mana? Ini memang benar-benar anjing kau ini. Sabar Pak De, jangan terpancing. Ini Sabar Pak De. biar ini dijadiin bahan aja gitu. Mudah-mudahan Kemenkumham tahu ini orang ini masih dalam pembebasan bersyarat. Nah, ini kalau video ditonton, ini banyak yang nonton. Ya ini orang dimasukkan lagi karena dia tolong direkam itu tadi, tolong direkam apa itu di nanti live ya. Ini. Iya, nanti diambil terus diviralkan biar kapok dia mengatakan malaikat Jibril itu setan. Ya, ntar dulu Pak De, saya terusin ya. Apa itu bebas bersyarat? Bebas bersyarat itu hukumannya 1 tahun, tapi dia sudah menjalani setengah. Dia mengajukan PB, bebas bersyarat, terus itu disetujui, tapi dengan catatan dia tidak boleh melanggar hukum lagi. Nah ini kalau sampai ketahuan sama yang memberikan pembebasan bersyarat, dia akan masuk lagi, gitu ya. Itu hati-hati kau anak Batak. Kau tadi udah berjanji tobat tidak akan mengulangi lagi, tapi ternyata kau ini mulutmu memang dasar nggak bisa dipegang. Tapi ingat aja, ini kalau dia sampai melakukan penipuan Bang Andi. Iya, ini berbuat lagi kejahatan yang sama. Dan ingat aja nanti lu jangan framing lagi. Kalau pembebasan bersyarat lu dicabut, ya lu akan menjalani lagi. Gitu aja sih dari saya Pak De. Yang lain lanjut. Masa mengatakan menurut Waraqah bin Naufal nomos itu setan. Nah di mana saya cari-cari di dalam Sahih Bukhari 3 ini? Justru Waraqah bin Naufal mengatakan seandainya aku mengetahui umurku masih panjang untuk menjadi nabi, aku akan mengikutimu. Nah kalau dia mengatakan nama setan, bagaimana mungkin Waraqah mau mengikuti dia, mengikuti Nabi Muhammad? Kurang ajar orang ini. Saya itu akan baik sama Kristen kalau dia baik, dia sopan. Tapi kalau udah menghujat, bagi saya Anda yang menghujat anjing kalian, ya. Sabar Pak De.
Jadi bebas bersyarat nih ya. Apa itu bebas bersyarat? Itu ya, nih ya. Mengintegrasikan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat memenuhi syarat yang ditentukan berdasarkan pasal 10 nomor 11 Undang-Undang 22 tahun 2022. Ini Pembebasan Pak bersyarat. Andi, Tuh, hati-hati lu biar ya. saya bacakan Sahih Bukhari 3 ya. Ya, silakan. Ini saya bacakan ya. Perjalanan hidup Rasulullah. Nah ini adalah namus malaikat Jibril yang Allah utus kepada Nabi Musa. Ini Waraqah bin Nawfal ngomong begitu ya. Ini adalah namus malaikat Jibril. Ini adalah namus dalam kurung malaikat Jibril yang Allah utus kepada Nabi Musa. Andaikan saja aku masih muda saat itu, andaikan saja aku masih hidup tatkala kaummu mengusirmu, ujar Waraqah, seorang pemuka agama saat itu yang dikenal religius dan terpercaya ya. Dalam buku tersebut diceritakan Nabi Muhammad SAW setelah kejadian di Gua Hira, malaikat Jibril datang kepada Nabi yang saat itu sedang uzlah di Gua Hira ketika berusia 40 tahun. Malaikat Jibril berkata bla bla bla, ini tentang surah Al-Alq itu tadi. Nah ini Waraqah bin Nawfal akan mengikuti Nabi Muhammad kok. Kan seandainya dia masih mengetahui Nabi Muhammad itu diusir oleh kaumnya, karena dia tahu, Waraqah bin Nawfal itu tahu kalau Nabi Muhammad ini nanti jadi nabi, dia akan diusir kaumnya. Nah justru Waraqah bin Nawfal itu akan berpihak kepada Nabi Muhammad. Masa dikatakan menurut Waraqah bin Nawfal namis itu adalah setan? Ini kan kurang ajar namanya ini. Iya Pak D, sabar Pak D. Tapi kalau yang mendatangi Paulus itu bisa jadi setan, saya punya dasar loh bilang. Karena iya, dalam diikuti teman-teman Kristen itu, karena dalam kitabnya mereka, iblis bisa berubah menjadi malaikat terang gitu. Jadi kalau seandainya yang berjumpa dengan Paulus di padang gurun itu adalah iblis tuh dasarnya ada. Karena yang dilihat Paulus itu cahaya terang. Nah, dan kita punya dasarnya dari Bible bahwa iblis bisa berubah menjadi malaikat terang. Kalau namus itu tidak ada, ya kalau memang namus iblis, ya tunjukkan definisi bahwa namus itu artinya iblis gitu. Langsung lari dia, ketakutan dia tadi itu. Jangan marah-marah Uni, jangan marah-marah, sabar Uni. Sabar Pak Bang Ardiansah.